Bab 541. Honor, yang sudah lama tidak berbicara, menatapnya dengan dingin dan melihat bahwa ayah dan anak keluarga Wu telah dipindahkan oleh saudara perempuannya, Warnia. Pada saat ini, ada sedikit kegembiraan di hatinya. Jika Warnia bisa menikah dengan keluarga Wu, itu akan bagus untuknya. Pada saat itu, Warnia akan menikahi keluarga Wu sebagai seorang wanita muda. Tentu saja mungkin untuk bersaing dengannya untuk mendapatkan properti keluarga Song, dan dia akan menjadi pewaris keluarga Song yang memang layak. Dia takut Warnia akan cocok dengan Charlie itu. Dia tidak tahu identitas asli Charlie. Dia hanya tahu bahwa Charlie tampaknya memiliki kekuatan supernatural, dan dia benar-benar membuat kakeknya menghormatinya. Jika Warnia benar-benar bersama Charlie, maka tidak ada keraguan bahwa Charlie harus bergabung dengan keluarga Song. Saat itu, dia akan mendapat masalah. Warnia sendiri adalah saingan terbesarnya untuk properti keluarga. Jika dia tidak menikah jauh, dia akan selalu menjadi saingannya. Selain itu, kakek sangat menghormati Charlie, dan bermimpi bahwa dia bisa masuk ke dalam keluarga Song. Jika Warnia benar-benar membuat kakek melakukan apa yang dia inginkan, maka kakek pasti akan lebih memperhatikan dia dan Charlie. Saat itu, Warnia dan Charlie akan berada di keluarga Song bersama-sama, jadi bagaimana bisa mereka masih di masa-masa awal? Oleh karena itu, hal terakhir yang ingin dia lihat adalah bahwa Warnia benar-benar bersama Charlie. Sekarang keluarga Wu berniat menikah, yang harus mereka lakukan adalah menemukan cara untuk membujuk kakek dan Warnia agar menerima keluarga Wu dan mengirim Warnia keluar lebih awal. Warnia tidak menyadari niat pria keluarga Wu tersebut. Dia dan Honor melakukan percakapan sopan dengan ayah dan putranya. Melihat masih belum pagi, mereka pergi karena ketidaknyamanan. Ragnar dan Roger terus mengirim mereka ke bawah. Melihat mereka masuk ke dalam mobil dan melihat mobil itu melaju jauh, Ragnar menghela napas dan berkata, "Warnia, gadis ini adalah gadis yang sempurna." Roger di samping juga mengangguk dan berkata, "Ya, aku tidak berharap dia menjadi lebih cantik setelah beberapa tahun." Ragnar berkata dengan serius, "Kecantikan hanyalah hal kedua, latar belakang keluarga, pendidikan, dan temperamen adalah yang terpenting." Saat dia berkata lagi, "Namun, Warnia tidak punya pilihan dalam aspek ini. Jika kamu bisa menikahinya, itu benar-benar pilihan terbaik untukmu." Roger tersenyum dan berkata, ayah dapat banyak membantu saya dalam masalah ini. Orang tua Warnia telah meninggal, jadi kamu harus mulai dengan kakeknya." Ragnar tersenyum dan berkata, Anda dapat yakin, ayah tahu itu, saya percaya bahwa Tuan Song juga berharap Warnia dapat menikahi keluarga yang baik, dan keluarga Wu kami adalah pilihan terbaik." Setelah itu, Ragnar berkata lagi, saya pikir, jika saya memberitahu Tuan Song tentang masalah ini, Tuan Song pasti akan segera setuju, dan kemudian mulai bekerja untuk Warnia. Jika berjalan lancar, dalam waktu sebulan, kita harus bisa membuat perjanjian pernikahan." "Baik." Roger berkata dengan penuh semangat, sebaiknya saya mengadakan pernikahan tahun ini." Saat ini, Roger hanya memikirkan Warnia. Adapun saudaranya yang malang, dia benar-benar melupakannya. Ketika dia kembali ke bangsal, Wuki mulai berkecil hati lagi. Para perawat sudah sibuk membawa makanan spesial yang telah disterilkan dengan suhu tinggi, memberi makan Wuki untuk dinikmati terlebih dahulu, kemudian menggunakan lavage lambung untuk mencuci makanan sebanyak mungkin. Ragnar masuk dan melihat-lihat, lalu berjalan keluar dengan wajah hitam. Roger bahkan tidak masuk, dan duduk di sofa di luar sendirian, memandangi momen WeChat Warnia. Sebelum datang ke Aurousil, dia tidak terlalu memperhatikan Warnia, yang sudah beberapa tahun tidak melihatnya. Bab 542. Namun, melihatnya barusan telah benar-benar memicu keinginannya yang dalam untuk Warnia. Oleh karena itu, dia ingin melihat-lihat semua foto teman-teman Warnia untuk pertama kalinya. Dia dengan hati-hati mengamati setiap gambar di lingkaran teman-teman Warnia, dan ketika melihatnya, dia menghela nafas dalam hatinya bahwa dia adalah gadis yang sempurna, dan dia tidak dapat menemukan kesalahan sedikitpun. Jadi, dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia harus mendapatkan Warnia. Dalam perjalanan kembali dengan Warnia dan kakak laki-lakinya, Honor dengan ragu-ragu berkata kepada Warnia, Warnia, saya pikir Roger tampaknya menarik bagi Anda." Warnia berkata dengan datar, Oh. Honor bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu begitu dingin? Jika tidak, Warnia berkata, apakah dia tertarik padaku? Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Apakah saya harus sangat bersemangat? Honor bertanya. Roger terlihat seperti pahlawan,
Jadi apakah Anda tidak tertarik padanya sama sekali? Warnia menggelengkan kepalanya dan berkata, ya aku sama sekali tidak punya perasaan padanya, dan dia bahkan bukan teman di mataku, paling banter dia setengah kenalan. Honor buru-buru membujuk, apakah kamu bodoh? Seberapa kuat keluarga Wu? Keluarga pertama di selatan sungai Yangtze. Jika Anda bisa datang bersama Roger, itu akan menjadi hiasan kue untuk keluarga Song. Aku tidak punya perasaan untuknya. Warnia berkata dengan serius, saya tidak akan bersama orang yang tidak saya sukai, bahkan jika dia adalah orang terkaya di dunia. Honor berkata dengan heran, kamu benar-benar akan menyukai Charlie itu? Warnia melirik Honor, sedikit malu untuk menjawab. Honor menghela nafas dan berkata, adikku yang baik, apakah kamu bodoh? Kakek sangat bingung. Jika dia meminta Anda untuk mengejar Charlie, maka Anda benar-benar akan mengejarnya? Dia adalah seorang suami. Bagaimana dengan Anda? Kamu adalah yang paling mulia di antara gadis-gadis di Aurous Hill. Bagaimana Anda bisa bersama pria seperti itu? Warnia agak mengelak berkata, saudaraku, jangan khawatir tentang bisnis saya akan mengurusnya sendiri. Hei! Honor menghela napas dengan shock, dan berkata, saya adalah saudara yang menyaksikan Anda tumbuh. Saudaraku dengan tulus berharap agar Anda dapat menikah dengan pria baik yang adalah orang yang tepat, dan seperti Anda, yang belum pernah menikah. Jika Anda benar-benar menikahi Charlie, pria yang menikah kedua di masa depan, itu akan sangat disayangkan. Karena itu, Honor lebih lanjut berkata, terlebih lagi, Charlie ini masih menantu laki-laki yang tinggal, bagaimana dia bisa layak untukmu? Warnia memalingkan wajahnya untuk melihat Honor, dan berkata dengan serius, saudaraku, Tuan Wade tidak tak tertahankan seperti yang Anda katakan, Anda hanya belum melihat cahaya yang menyilaukan pada Tuan Wade. Honor berkata dengan jijik, apa yang dapat dia lakukan untuk bersinar? Bukankah dia baru saja mendapatkan obat? Menurutku itu tidak bagus. Warnia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, setiap orang memiliki banyak wajah. Di mata banyak orang, Tuan Wade adalah seorang sampah dan menantu laki-laki, tapi di mata saya, dia adalah seorang majikan sejati. Dia berbeda. Honor meringkuk bibirnya. Tidakkah kamu juga berpikir bahwa dia adalah naga sejati di bumi? Saya sangat ingin ditertawakan oleh 4 kata ini. Naga sungguhan di bumi. Astaga! Warnia melirik Honor, merasa bahwa penampilan Honor saat ini seperti orang terbelakang mental. Namun, Honor merasa sudah waktunya bagi Warnia dan kakek untuk tetap membuka mata untuk melihat warna asli Charlie. Bukankah Charlie dikenal sebagai naga asli di bumi? Lalu aku menemukan cara membuat Roger menjadi naga super, menelanjangi kulitnya, dan mengguncang ototnya. Bab 543. Pada saat yang sama, Tianqi menatap pil permajaan yang diberikan kepadanya oleh Charlie di kliniknya. Dia ingat apa yang dikatakan Charlie padanya, dan Charlie mengatakan kepadanya bahwa obat ini bisa membuatnya 10 tahun lebih muda dan memperpanjang hidupnya 10 tahun. Meskipun dia tahu bahwa Charlie memiliki kekuatan magis yang hebat, dia masih merasa bahwa efek pengobatan seperti itu seperti sebuah fantasi. Seperti kata pepatah, ada saatnya sekuntum bunga mekar, dan seseorang tidak akan pernah menjadi remaja. Manusia bisa mengendalikan segalanya di dunia, tapi mereka tidak bisa mengendalikan penuaan sendirian. Berapa banyak di dunia ini, bagaimana bisa ada ramuan untuk meremajakan orang? Namun, ketika dia mengira obat itu diberikan oleh Tuan Wade, Tianqi kembali percaya diri dengan obat itu. Dia merasa bahwa Tuan Wade tidak akan pernah menipunya. Karena dia berkata begitu, maka obat ini pasti memiliki efek magis. Jadi, dia memutuskan untuk minum obat sesuai dengan instruksi Charlie. Tianqi dengan hati-hati memasukkan pil permajaan ke dalam mulutnya. Ia mengira pil ini akan lebih sulit untuk dimakan, namun ia tidak menyangka bahwa begitu pil diminum, langsung berubah menjadi rasa manis dan langsung mengalir ke perut. Segera setelah itu adalah momen ajaib yang tidak akan pernah dilupakan oleh Tianqi. Dia merasa tubuhnya terbungkus erat oleh arus hangat, yang seperti energi aneh, bekerja di setiap bagian tubuhnya. Awalnya, dia merasakan sedikit sesak di wajahnya, kemudian kulit kepalanya terasa gatal dan mati rasa, dan kemudian dia merasakan semua persendian menjadi panas. Beberapa menit kemudian, Tianqi merasakan perasaan terlahir kembali. Sepertinya seluruh tubuh benar-benar telah kembali seperti 10 tahun yang lalu. Dia datang ke cermin tanpa sadar, dan ketika dia melihatnya, dia terkejut dengan dirinya sendiri di cermin. Tidak heran dia merasa tegang di wajahnya sekarang. Ternyata kulit yang keriput tadi banyak mengencang, sehingga dia terlihat sedikit lebih muda sekaligus.
Yang lebih menakjubkan adalah bahwa dia sudah penuh dengan rambut perak, tetapi dia tidak menyangka bahwa kepala penuh rambut perak ini ternyata lebih dari setengah hitam. Tubuh yang tadinya agak reot sekarang bisa berdiri tegak, dan persendiannya yang rusak parah juga sudah sangat ditingkatkan. Tianqi buru-buru memeriksa denyut nadinya, memberi isyarat pada denyut nadinya, dan kemudian menemukan bahwa nafas dan denyut nadinya secara keseluruhan telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Dengan kata lain, dia tidak hanya terlihat lebih muda, tidak hanya tulangnya yang lebih muda, tetapi organ dalamnya, luar dalam, semuanya muda. Ini sama saja dengan tiba-tiba kembali dari lebih dari 70-an ke keadaan 60-an. Tianqi gila. Jika hidup seseorang adalah jam alarm jarum jam, maka energi yang tersimpan di mesin jam tersebut akan terus memudar seiring dengan berlalunya waktu. Hingga saat ketika semua energi yang disimpan habis, jam alarm juga akan berhenti total. Dan sekarang, jam alarm kehidupan Tianqi setara dengan yang digunakan oleh Charlie dengan tangan Tuhannya untuk memaksa mundur 2 kali. Ini juga berarti bahwa jam alarm kehidupan Tianqi bisa berjalan 2 putaran lagi. Bukankah ini keajaiban? Bab 544. Kalau obat mujarab seperti itu laku, apalagi 1 miliar, artinya lebih dari 1 miliar. Orang tua dan kaya semua akan buru-buru membeli. Saat orang tua, apa gunanya menghasilkan lebih banyak uang? Jika uang dapat kembali ke masa muda, para miliarder bernilai miliaran atau puluhan miliar itu pasti akan menghabiskan setengah atau bahkan sebagian besar dari nilai mereka tanpa ragu-ragu untuk memberikan diri mereka 10 atau 20 tahun kehidupan. Inilah tepatnya betapa sulitnya bagi seseorang untuk mengulur waktu. Tianqi menangis karena kegembiraan saat ini. Bahkan menangis. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan WeChat ke Charlie. Berkata, Mr. Wade, obat abadi Anda, si telah mengambil. Terima kasih banyak atas hadiah Anda. Si bersedia untuk merawat Anda dengan segenap hati dan pikirannya, dan tidak akan menyerah. Charlie menjawab dengan ringan, ya ini akan efektif, tetapi Anda harus ingat untuk tidak memberitahu siapapun selain Zofia. Pemurnian pil permajaan membutuhkan 300 tahun ginseng ungu premium, yang sangat berharga. Dia memanggil cucunya Zofia yang sedang menggiling obat di sebelah. Ketika Zofia melihat Tianqi, dia terkejut dan berkata, "Kakek, ada apa denganmu? Apakah Anda merasa tiba-tiba lebih muda? Denganku 10 tahun ketika aku berumur beberapa tahun, aku memiliki kesan yang persis sama padamu." Tianqi menghela nafas kegirangan, ini semua berkat ramuan yang diberikan oleh Tuan Wade. Tuan Wade berkata bahwa saya bisa 10 tahun lebih muda dan hidup 10 tahun lebih lama. Aku tidak menyangka itu memiliki efek ajaib. Zofia juga tertegun, dan berkata, kakek, bagaimana obat peri ini bisa memiliki efek magis? Ini luar biasa. Tianqi dengan gemetar berkata, saya katakan sebelumnya bahwa Tuan Wade adalah naga nyata di bumi, yang di luar pemahaman kita. Saya telah hidup di usia yang sangat tua. Saya tidak pernah menyangka bahwa kesempatan terbesar dalam hidup adalah bertemu dengan Tuan Wade. Dengan mengatakan itu, Tianqi buru-buru mengeluarkan kotak kayu kecil berisi pil dari sakunya yang pas. Di kotak kayu juga ada setengah pil. Ini terakhir kali Charlie menghaluskan pil yang bisa mengobati kerusakan tubuh dan saraf serta memperkuat tubuh. Separuh darinya digunakan saat dia membantu Charlie menyelamatkan Yakub, tuan tua. Semuanya diberi hadiah khusus oleh Charlie setelah mengetahui bahwa dia menolak untuk merawat Fredman. Tianqi terus berpikir bahwa ketika dia sudah tua, dia akan membawa 1/2 pil ini setiap saat untuk keadaan darurat. Namun, hari ini tiba-tiba memiliki kesempatan seperti itu, dia bersiap untuk memberikan salah satu pil ini kepada cucunya Zofia. Jadi, Tianqi mengambil pil itu dan berkata, Zofia, ini adalah obat yang sebelumnya diberikan oleh Tuan Wade pada saat itu. Saya awalnya ingin menyimpannya untuk diri saya sendiri. Berbicara tentang ini, Tianqi melihat ke arah Zofia dan berkata dengan tulus, Zofia, jangan salahkan kakek karena egois. Lagi pula, kakek semakin tua, dan orang tua takut mati dan tidak ingin meninggalkanmu terlalu dini. Zofia buru-buru berkata, kakek, jangan mengatakan hal seperti itu, aku tidak pernah berpikir kamu egois. Tianqi tersenyum tipis dan berkata, sebenarnya, saya mengerti di dalam hatinya bahwa saya egois. Dengan mengatakan itu, Tianqi menyerahkan pil itu kepada Zofia, dan berkata dengan serius, Zofia, kakek telah menerima terlalu banyak bantuan dari Tuan Wade. Saya memiliki segenggam tulang tua. Merupakan berkah bahwa saya dapat memiliki kesempatan seperti itu selama beberapa masa kehidupan. Oleh karena itu, kakek tidak dapat menikmati berkah dari Tuan Wade ini sendirian. Kakek akan memberimu obat ini. Anda dapat menyimpannya di samping tubuh Anda jika Anda membutuhkannya.
Zofia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, kakek, kamu harus menyimpan obat ini." "Zofia jangan." Tianqi berkata dengan serius, "Zofia, dengarkan kata-kata kakek dan terima obat ini. Kakek sendiri tidak akan diberkati untuk menanggung takdir yang begitu besar. Anda harus membantu kakek berbagi takdir." Setelah berbicara, dia menghela nafas lagi. "Zofia, mulai hari ini, Anda harus melayani Tuan Wade dengan baik. Bahkan jika kakekmu meninggal di masa depan, kamu harus terus mengabdi. Ini tidak hanya untuk membalas kebaikan Tuan Wade, tetapi juga untuk diri Anda sendiri. Mencari keberuntungan yang lebih besar." Bab 545. Melihat kakek itu berkata dengan tulus, Zofia ragu-ragu dan akhirnya meminum obatnya. Suatu ketika, dia telah bermimpi di dalam hatinya apakah dia dapat memiliki obat yang begitu ajaib. Tetapi ketika dia berpikir bahwa kakeknya lebih tua dan membutuhkan lebih dari dirinya, dia tidak memikirkannya lagi. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa kakek akan benar-benar memberikan obat yang diberikan Tuan Wade kepadanya. Oleh karena itu, dia sangat bersemangat setelah menerima pil ini, dan pada saat yang sama, kata-kata yang diperintahkan kakeknya terus bergema di benaknya. Melayani Tuan Wade seumur hidup. Dia benar-benar ingin, tapi dia tidak tahu, Tuan Wade tidak akan menyukainya. Tianqi melihat pikirannya yang hati-hati, tersenyum tipis, dan berkata, "Zofia, Tuan Wade adalah orang yang menghargai cinta dan keadilan. Selama Anda memperlakukannya dengan sepenuh hati dan tulus, dia akan memperlakukan Anda dengan tulus. Kakek tidak akan pernah hidup selamanya. Tidak lebih dari 100 tahun. Kamu masih muda. Jika Anda selalu dapat berdiri di samping Tuan Wade dan melayaninya, Tuan Wade pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk di masa depan." Zofia mengangguk berulang kali dan berkata, Jangan khawatir, kakek, Zofia tahu." Tianqi menghela nafas dengan tulus. "Pada saat Honor mengundang saya untuk merawat Song, luka lama saya belum sembuh. Saya ingin Anda pergi ke sana sendirian, tetapi karena saya memiliki persahabatan dengan Tuan Song saat itu, seandainya Anda memperlakukannya. Itu tidak baik untuknya. Dia mungkin tidak bisa hidup lama, jadi dia datang ke sini. Aku tidak menyangka bahwa dalam perjalanan ke Aurousil ini akan bertemu dengan bangsawan terbesar." Tianqi terjaga sepanjang malam dengan penuh semangat. Seperti dia, ada juga ayah dari keluarga Song. Hanya saja Tuan Song tidak seberuntung Tianqi. Setelah diselamatkan oleh Charlie dan meminum obat ajaib yang diberikan oleh Charlie sebelumnya, tubuhnya memang jauh lebih baik daripada saat dia sakit parah, dan tungkai dan kakinya juga jauh lebih lentur, tetapi karena fondasi yang buruk, sebenarnya, miliknya kebugaran fisik belum banyak meningkat. Kebetulan Aurousil menjadi dingin dalam 2 hari terakhir, dan Pastor Song merasa dia sedikit kedinginan dan batuk sepanjang waktu, jadi malam ini hampir seperti dia tidak tidur. Keesokan paginya, Pak Song bangun dari tempat tidur dengan pusing. Batuk dan begadang sepanjang malam, baik secara fisik maupun mental, sangat tidak baik saat ini. Ketika Tuan Tua meninggalkan ruangan, Warnia dan Honor pergi lebih awal. Keduanya sekarang sibuk dengan bagian dari bisnis keluarga, dan mereka pergi lebih awal dan pulang terlambat setiap hari. Jadi Pastor Song menelepon pengurus rumah tangga Boyu, dan memintanya untuk mengantarnya ke klinik Tianqi. Dia berencana untuk membiarkan Tianqi mendapatkan 2 set obat untuknya. Jika dia bisa meresepkan beberapa resep untuk menghangatkan tubuh, maka itu tidak bisa lebih baik. Begitu klinik membuka pintu di pagi hari, sebuah Rolls-Royce perlahan berhenti di depan pintu. Mobil mewah jempolan tersebut langsung menarik perhatian banyak pejalan kaki yang melintas. Kemudian, Song Tua, didukung oleh Boyu, keluar dari Rolls-Royce. Di samping mereka berdua, ada 4 pengawal yang mengikuti. Semuanya adalah master yang bisa ditemukan keluarga Song. Pastor Song mengambil 2 langkah, berhenti dan batuk 2 kali, lalu melangkah dan berjalan lagi. Paman Boyu dengan hati-hati mendukungnya sambil membantu Tuan Tua mengikuti punggungnya dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, karena Anda tidak sehat, kami harus membiarkan Anda beristirahat di rumah. Saya akan meminta Dr. Jenius Tianqi untuk menemui Anda." "Aku tidak bisa." Song Tua melambaikan tangannya dan berkata, Tianqi sombong, dan dia juga seorang dokter terkenal di negara ini. Berapa banyak orang besar yang ingin memintanya untuk menyenangkan dia. Saya menderita penyakit ringan, bagaimana saya bisa membiarkan dia datang? Boyu berkata, Tuan. Lagu yang akan Anda rayakan ulang tahun Anda. Anda adalah bintang yang berulang tahun. Bagaimana Anda bisa melakukan semuanya sendiri?